Aduh, ayo dong. Wah. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton mobil yang paling keren dan paling underrated di Indonesia ini. Kata siapa? Kata siapa? Lah, kata gua lah. Karena apa? Sekarang selama ini orang-orang begitu peluncurannya Avanza terbaru juga dibandingkan misalnya Expander kan juga baru-baru tuh. Baru keluar juga tuh faceliftnya. Orang semuanya mikirnya, Avanza aja atau Expander, Veloz lawan Expander, Veloz lawan Expander. Padahal jelas-jelas dengan harga yang jauh lebih terjangkau, Xenia itu sama lengkapnya. Bahkan sama-sama si Avanza aja, dia udah lebih punya fitur yang lebih lengkap. Jadi ini lebih underrated, lebih bagus. Di underrated yang bagus mobil ini. Kalau lu bicara soal underrated, inilah lebih underrated ya. Apanya? Punya fitur apa? Ketinggalan zaman. Ya. Yang lain pada facelift dia cuma FF apa Free Fire. Hah? Facelift underrated atau all new gitu loh. Lu bilang tadi underrated ini, kalau lu bilang ride quality, dia bisa on par sama Expander lo. Bahkan in terms of performa, terus kemudian efisiensi, ini jelas paling baik. Masa sih? Nanti kita adu aja nih, kenceng kan? Kenceng nih 0-100-nya, nanti lu kalah. Ayo nangis. kita adu. Lu inget gak Apa? CVT War kita yang Battle of LMPV? Ini performa nggak ada yang ngalahin. Itu hoki, waktu itu kan belum ganti generasi. Nah, udahlah. Udahlah, kita CVT War aja deh. Ini nggak selesai ngomong kayak gini. Iya, tapi kebetulan makanya. memang sih duel MPV ini duel MPV yang paling underrated sih. Jadi ini dia CVT War 17 Battle of LMPV yang underrated. Yaudah nih, kita CVT War ya. Ayo. Nih underrated nih dua-duanya nih. Bener banget. Orang-orang kan ini nggak ada yang tuh yang bilang ini lawan Expander atau ini lawan R3. Jarang banget. Langsung aja kita lawan ini ya. Iya, ini dua-duanya underrated, harganya price point-nya juga mirip-mirip. Bener. Iya, kalian bisa lihat price-nya di sini ya. Karena kami bingung mau naruh price, takutnya kami taruh di video, ntar PPNBM-nya berubah peraturan lagi. Nanti berubah lagi. Kami taruhnya di deskripsi aja ya. Iya, biar kalau aman. peraturannya berubah dari yang maha kuasa, bisa kami rubah juga di deskripsi di komen. Iya, kalau di video kan udah nggak bisa ya. Iya, udah nempel gitu kan. Nanti kita pas udah berubah, nggak relate nih, harganya kan udah berubah. Oh, Dikit Mimin sama ketinggalan netizen, nih. gitu kan. Kita taruh aja di deskripsi. Oke. Oke. Siap. Pokoknya ini keduanya punya harga yang mirip-mirip dan termasuk yang underrated nih. Setuju. Oke, siapa yang menang? Pastinya All New Daihatsu Xenia. Juara bertahan Suzuki R3. Kemarin nggak menang ya? Yang menang yang laris ya? Juara bertahan di Hati masyarakat. Ya, hati masyarakat Indonesia. Ya udah, ini kan kayak gini kita berdua doang nih. Terus kru kita tinggal satu jadi videographer. Iya. Satu lagi yang biasa jadi juri lagi liburan di Bali, bukannya kerja. Liburan sama teman-teman. Harus bersama teman-teman. Gimana dong nih? Ya. Siapa lagi? Kalau bukan yang penghuni BSD, Yes. yang kantornya juga di BSD, luar syutingnya biasa. di BSD. Luar biasa. Pokoknya dia kuncennya lah. Kuncennya gitu ya kan. Ya kita panggil aja lah. Rockford dari Lakna. Yeay. Masuk aja Mas. Kita Halo Mas. Halo. Wah. Ini juri langganan juga ya. Juri langganan. Collabnya sampai keseringan kayaknya ya. Oh iya, jangan sampai bosen ya. Kakak kamu nggak bosan kan? Enggak. Kamunya jangan bosan saya kontak ya. Kekurangan kru soalnya saya. Silakan. Tiap kali ke BSD kontak. Oh luar biasa. Iya nih, jadi sekarang udah ada opot nih, Gearpot di si Jason. Gue lagi nge-review ini, biasa gangguin Diganggu. lagi. Dia datang pakai R3, katanya Kerjanya ganggu mulu ya? gangguin mulu. Dia bilang CVT War. Iya. Dia bilang katanya R3 lebih underrated, lebih bagus. LMPV underrated yang lebih bagus katanya. Oke. Padahal jelas-jelas Xenia lah, lebih baru, ada Ini update. baru sih memang. Baru banget kan? Yang ini baru dapat FF. Baru dapat Fast and Furious. Iya, Fast and Furious, Free Fire, game buri kan? Oke. Oke. Jadi, Jadi lu
Apa yang lo tawarkan dengan ini? Wah, walaupun dia masih yang lu bilang FF itu, tapi tetap ride quality-nya, performanya nggak ada yang ngalahin, Pot. Performa apa sih? Ini lebih kenceng pasti. Ya, yakin cuma gua. spek doang, kita buktiin aja nanti. Ya udah. Itu harus banget. Oke. Biar lebih fair ya. Oke. Yes. Dan kita langsung buktiin aja antara Daihatsu All New Xenia dengan Suzuki R3. Oke. Apa aja nih Pot? Kita mau bahasnya, penilaiannya. Alright, seperti biasa untuk CVT War sendiri penilaiannya akan terbagi menjadi 5 kriteria ya. Yang pertama soal desain, yang kedua soal kepraktisan, yang ketiga soal kenyamanan, yang keempat soal fitur, dan yang terakhir soal performa. Nah, Jadi tuh udah gimana? pasti Pede menang. nggak nih? Wah, gue pede banget lah. Gue pasti menang 5-0 langsung. Iyalah, Gimana? mobil baru kalau telak. Ini update apa sih yang diupdate ini? Ya, PD. FF. FF. FF kemarin cuma warna putih lagi. Ini yang dibawa dia warna hitam. Oh iya, jadi Tetap, benar-benar ketahuan, walaupun- Bukan baru, udah. Walaupun dia lama, tapi desainnya tuh tetap India. cocok di mata gua. Maruti? Ya. Maruti? Maruti, Iya. Suzuki. Siap. Oh, kok jadi Itali ya? Tetep, lo kalau kepedean jangan pede banget gitu loh, jago kasih tahu. Iya, masa- 5-0 coba. Lu pasti menang ini, udah pasti menang. Oke, Udah oke, lah. oke, udah, udah. Sekarang langsung aja kita mulai di yang pertama yaitu desain. Oke, kita mulai dari desain. Seperti biasa, penilaian desain dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu desain eksterior depan, samping, belakang, dan juga interior. Dan pertama-tama kita mulai dulu dari eksterior depan. Oke, kita bahas desainnya dari si R3, Suzuki R3 Suzuki Sport. Ya, jadi unit test kami kali ini kami bandingkan dengan R3 yang Suzuki Sport. Jadi kelihatan banget ya di sini body kit Suzuki Sportnya gitu ya. Dan keren ya. Ya, memang Xenia lebih baru, tapi di sini setidaknya sudah diberikan DRL. Walaupun DRL-nya ya pencetan gitu ya, kayak aftermarket banget kerasa ya. Tapi tetap, walaupun dia umurnya lebih tua, dia lebih timeless. Jadi ya nggak terlalu usang lah ya untuk zaman sekarang. Desain depannya R3 gitu-gitu doang, basi. Ya ini dong, lebih keren. ADS, Astra Daihatsu Styling. Lihatlah depannya. Lebih fresh. Keluar tahun 2021 pasti bikin desainnya jauh lebih fresh. Lampunya udah LED, itu desain lampu. Oke, proyektor tapi masih bohlam halogen biasa. Kurang seru. Ini dong lebih keren. Ada merah-merahnya, sporty banget, keren. Jadi kalau styling sih, gue yakin ini yang menang. Desain yang lebih fresh dipadukan dengan lampu yang sudah LED, jelas desain depan All New Xenia lebih unggul dibandingkan All New R3. Xenia unggul dengan 8 poin melawan R3 7,5. Berikutnya, penilaian desain samping. R3 Suzuki Sport. Ya, tadi yang gue bilang ini adalah versi Suzuki Sport. Jadi peleknya pun di sini juga sporty ya, dia dual tone gini. Tapi sayangnya kalau dibandingkan dengan Xenia, dia peleknya lebih kecil, 1 inci. Kalau di Xenia 16 inci, di sini 15 inci. Ya, overall sih di sini juga bagus sih secara desain ya, desain sampingnya proporsional dan pastinya ada aksen-aksen body kit dari Suzuki Sport. Jadi lebih sporty lagi dan membuat si R3 ini jadi lebih proporsional. Suzuki Sport kalah dong sama ADS, lebih stylish. ADS, Astra Daihatsu Styling, lebih keren. Lihat kan, velgnya aja lebih besar, 16 inci. Konfigurasinya 195/60R16, bagus. Dual tone velgnya, lebih proper, keren. Dan desainnya karena dia kayak lebih pipih gitu, jadi kayak sporty banget, kayak estate wagon gitu. Wagon-ish, bagus banget dari depan sampai belakang. Ini Rocky Wagon ini, keren banget kan. Samping dan juga ada merah-merahnya. Keren lah. Pokoknya sih kalau desain samping masih ini yang lebih keren dibanding R3. Dengan velg lebih besar dan desain lebih kekinian, membuat dari samping lagi-lagi Xenia lebih unggul dibandingkan R3. Maka kami berikan nilai 7,5 untuk Xenia dan 7 untuk R3. Berikutnya kita bahas desain eksterior belakang. Astra Daihatsu Styling memang membuat mobil ini jadi lebih sporty banget. Mulai dari kasih warna hitam-hitam gini ya, menyambung ya dari lampu kiri ke kanan, bagus. Ada sharpin antenanya, ada sedikit spoiler sedikit gini. Dan ada diffusernya, bagus banget. Jadi memang terasa sporty sekali mobil ini. Walaupun memang harus dibilang tidak semua orang akan suka karena bahasa desainnya agak sedikit pipih nih di belakang sini. Belakang, ya seperti yang tadi gue bilang juga, ini adalah versi lineup Suzuki Sportnya. Jadi di sini kental banget, kerasa banget sportinya. Di sini sudah ada built-in spoiler. Kemudian, ini dia yang unggul dibandingkan dengan Xenia. Dia sudah dikasih defogger. Kalau di Xenia mobil lebih baru nggak ada defoggernya, sedih banget. Terus kemudian di sini ya, di sini juga ditambahin body kit ya Suzuki Sport. Jadi makin sporty lagi. Jadi di belakang sini karena body kitnya terlihat
Suzuki R3 ini lebih proporsional, jadi keren banget. Desain belakang R3 yang lebih orisinil dan lebih proporsional dibandingkan Xenia membuatnya dari belakang sini lebih unggul. Sehingga R3 pemenangnya dengan nilai 8 melawan Xenia di 7,5. Terakhir, kita nilai desain interiornya. Desain interior R3 bukanlah jelek, bahkan secara penggunaan material R3 masih lebih baik. Namun desain yang lebih fresh pada all new Xenia jelas membuat Xenia unggul untuk urusan desain interior kali ini. Sehingga kami berikan poin 7,5 melawan R3 di 7. Oke, untuk dari sisi desain, pemenangnya adalah Daihatsu All New Xenia. Iya, selain dia lebih fresh karena dia lebih baru, memang harus diakui tampang Xenia terbaru ini emang ganteng sih, terutama dari sisi depannya ya. Ini tuh kayak Camaro inspired. Kayak muscle car gitu ya. Iya, Performance benar. gitu ya. Keren. Ini kayak apa nih? Golf GTI. Racing. Racing. Merah itu apa? Racing. Dari samping juga demikian, dia tampil low slung, ala-ala MPV kekinian. Yes. Walaupun memang dari belakang, ya ada sedikit mungkin desain yang lebih menarik di R3 gitu ya. Tapi secara overall, diakui all new Xenia lebih superior. Oh, karena emang lebih baru, lebih fresh, lebih enak dilihat. Itu MPV ketinggalan zaman mah, udahlah. Makanya yang FF kan jadi ada merah-merahnya. Iya, ikut-ikutan kan? Ya, iya, sekarang iya. kita mau ala-ala racing. Oh, bagus gitu. supaya Tapi dikit tetep- lah dikasih, at least ada effortnya. Nggak, akuin, tapi bagusan ini kan desainnya. Ya saya mengakui. Biar ala aja. Enggak, tapi ini benar kayak Lebih fresh banget kan, gitu lebih ya, fresh lebih kan. fresh. Bahkan dibanding kembarannya menurut gue pribadi ya, Iya, iya. gue lebih suka Xenia-nya Sama. dibanding si kembarannya. Menurut gue dibanding kan dia kan kembar 3 ya. Kembar 3 sekarang ya, tiga kalau ya. dulu kan kembar 2 tapi duanya tuh dulu kayak agak siam. Oh, Masih siam. nyesel. Oh, mirip-mirip Kembar gitu siam ya. dulu, kalau Iya, sekarang udah iya. berpisah gitu. Tapi memang diakui sih desain Xenia paling atraktif lah, at least menurut kita ya. Menurut kita, kami pribadi sih. Seperti itu. Ya oke. Oke, Oke, gue akuin ya masih ada 4 lagi. Masih ada udah 1-0 ya. Jadi ini tahun 50 nggak nih? Kan gue udah bilang 1-0 udah mulai nih. Ah. Poin kedua gue lagi kan. Apa? Kepraktisan kan. Kepraktisan. Lo yakin Praktisan, banget kan? lo. Wow. Ah. Biasanya gitu kalau pemenang again comeback pasti. Oh, oke kita Iya. lihat. Oke. Oke. Poin Yang berikutnya. berikutnya lu jangan belain lawan. Oh enggak. Kali ini gue pasti ya ini. Oke, siap. Kita nilai kedua mobil ini sekarang dari kepraktisan. Untuk kepraktisan, kami membagi menjadi 2 penilaian, yaitu kapasitas bagasi dan juga kelegaan kabinnya. Mana yang lebih unggul? Kita mulai dari bagasi all new Xenia ya. Xenia yang kini menjadi front wheel drive membuatnya lebih praktikal. Tidak adanya gardan belakang membuatnya bisa memuat ruang penyimpanan tambahan di bawah bagasi. Namun memang tidak terlalu dalam, sehingga bukan jadi extender dari bagasinya. Bagasinya ketika 3 baris tegak bisa menampung 1 koper kecil dan muat nggak ya koper besar ini? Oh, ternyata tidak muat, tidak bisa ditutup. Itu artinya hanya 2-3 koper ukuran kecil seperti ini. Meski begitu, kini pelipatannya sudah bisa rata lantai loh, tidak seperti pendahulunya. Dan dengan rata lantai ini, dia jadi punya ruang bagasi lebih lega 1 koper kecil dan 1 koper besar masih bisa sisa lumayan banyak untuk barang lain. Kalau masih kurang, bisa diratakan hingga baris kedua sehingga menghasilkan kapasitas bagasi yang sangat luas. Nah, di lain sisi, si R3 baru terbuka aja udah kelihatan bahwa pembukaan bagasinya lebih mengotak dan lebih besar. Kalaupun koper besar ini nggak muat, kalian bisa membuatnya lebih dalam sehingga 1 koper besar dan sebuah koper sedang ini masih bisa masuk tanpa masalah. Mau dimiringin atau ditegakin pun bisa. Pelapatan baris ketiganya pun sudah sejak lama bisa rata lantai dan kalau 2 koper ini diletakkan, sisa bagasinya lebih banyak dari all new Xenia. Begitu pula ketika rata lantai hingga baris kedua. Sehingga jelas R3 unggul jauh dibanding Xenia untuk urusan kapasitas bagasi karena bahkan pernah dites oleh CVT bahwa 2 koper besar pun dengan 3 baris tegak masih masuk loh. Jadi R3 menang dengan poin 9 melawan Xenia di 7,5. Oke, berikutnya kelegaan kabin. Oke, kita mulai dari Xenia. Ketika diisi 3 orang di tengah sini, penumpang tengah tidak mendapatkan headrest tengah. Sudah begitu, shoulder room terasa sangat rapat sekali jika diisi bertiga seperti ini. Meski begitu, legroom tergolong cukup baik. Di belakang, Xenia punya headrest untuk 2 penumpang. Meski memang jika diperhatikan, kepala Reza mentok jika menempel ke headrestnya. Shoulder room tergolong oke, namun yang parah adalah kecilnya jok karena membuat bahu kami tidak tertopang. Apalagi baris 3 ini, kami juga sedikit agak jongkok. Alright, lanjut ke si R3. Sama seperti Xenia, R3 juga tidak ada headrest penumpang di tengah baris kedua. Namun, memiliki shoulder room yang sedikit lebih baik dibandingkan Xenia. Legroomnya juga sama baiknya.
Nah, untuk baris ketiga R3 juga memiliki 2 headrest dan keduanya Jason dan Eja tidak ada yang mentok headroomnya. Shoulder room belakang sedikit lebih baik dan apalagi kursi baris ketiga pun tetap menompang dengan sangat baik sehingga fix untuk kelegaan kabin untuk baris ketiga lagi-lagi kami berikan kepada Suzuki R3. Oke, untuk soal kepraktisan memang harus diakui pemenangnya adalah Suzuki R3 Sport. Jadi memang terbukti tetap masih lega. Tetap paling lega bagasi. Lu mesti akuin aja kali ini. Ya kan, golf bag lu muat, ya kan. Terus solar anak semuanya muat. Ini nggak tegak ya, nggak perlu dilipat loh. Gila. Sekarang gantian nih lo Ja, yang ngedukung yang ini. Iya. Ya harus diakui. Karena memang nih dia baris 3 tegak semuanya tuh barang masih muat sih. Dan bahkan bisa kita turunin lagi floornya, bisa lebih gede bahkan dari mobil-mobil yang kelasnya harga 1 miliar. Iya kan? Ya gokil sih. Kepraktisannya sih luar biasa. MPV itu harusnya seperti itu ya. Benar. Namanya juga multi-purpose vehicle. Ya nggak apa-apa. Di India orang suka banyak bawa orang dan bawa bawang, bawang, karpet, bawa panci, gitu kan, karpet. Ada di India. Iya, ini kan nggak ada di India. Makanya lebih cocok untuk orang Indonesia tuh ini, sahabatku. Kalau ini Suzuki R3 mau cukup cahe. Cukup cahe. Ada Maruti Suzuki. Enggak, kalau ini Daihatsu sahabatku. Daihatsu sahabat gitu. Itu lebih cocok. Apakah ini beneran sahabatku atau enggak di bagian kenyamanannya? Oke. Sekarang kita lanjut penilaian yang ketiga yaitu soal kenyamanan. Alright, soal kenyamanan, gue akan ikut ke kedua mobil dan di masing-masingnya gue akan mengukur kenyamanan suspensi dan juga kekedapan kabinnya. Gimana rasanya? Yuk test drive keduanya, let's go! Oke, kenyamanan kita mulai dulu dari Xenia nih. Gimana, Pot? Improve banget kan dibanding yang generasi sebelumnya? Gila sih, kalau dibanding yang sebelumnya sih, bener kayak lu bilang dari awal. Itu tuh kayak lompat generasi 3 kali. 3 kali ya, gila ya. Bener-bener jauh banget sih. Jauh banget. Jadi memang mobilnya tuh terasa lebih kedap, kemudian bantingannya pun kalau yang sebelumnya kan mungkin agak tinggi, agak begitu ya, agak anjut-anjutan gue yang gitu. Ini lebih stabil, lebih nggak bikin mual ya, lebih enak gitu. Jadi benar-benar terasa lebih nyaman. Ini juga kita jalan di konblok, konbloknya teredam dengan baik gitu ya. Jadi oke lah, kalau dibanding Xenia yang sebelumnya itu jauh sih. Jauh ya? Langit dan bumi. Langit dan bumi, enak banget ya. Enak banget. Ke depan kabinnya gimana, Pot? Ini kan kita jalan nih, kita kecepatan di 20, 30, 40, ini gimana? Bener-bener oke lah, oke. Untuk LMPV ini sangat-sangat oke gitu ya. Balik lagi, apalagi kalau kita bandingin sama yang lama. Kayak yang gue bilang, ini kan konblok nih. Ini benar-benar konbloknya tuh teredam dengan sangat baik. Iya, terus suaranya tuh, ya. kayak bantingannya juga gitu. Itu jauh lebih mature dibanding yang sebelumnya aja. Tapi lawan lu berat aja. Ini kan lawannya R3 ya. R3 ya. R3 emang nyaman dan lu sendiri juga pakai R3 bahkan kan. Jadi lu harus udah ngerti dan tahu lah bedanya kayak gimana. Tapi kali ini gue belain Xenia. Kali ini lu belain Xenia? Iya. Oke. Jadi gimana? Tetep ya? Nggak bisa ya? Ke depan emang kalah ya? Wah, gue nggak tahu. Gue abis ini kita cobain. Kita cobain. Kita cobain. Gue jarang naik R3 soalnya. Oke, abis ini lo cobain R3 apakah ini lebih bagus? Tapi ini udah impresif banget. Apalagi kalau dibanding yang sebelumnya, ini udah sangat-sangat oke banget. Improve-nya luar biasa banget. Luar biasa banget. Oke, next. Nah, Pot, tadi kan udah nyobain Xenia. Ya. Gimana di R3 ini? Pasti lebih nyaman dong. Memang sih, harus diakui ya. Begitu masuk jalan, ya rasanya sih memang masih lebih nyaman sih. Luar biasa. Mulai dari tuh bantingan, dia terasa lebih mature, masih lebih mature. Kemudian peredaman kabin juga terasa lebih kedap. Mungkin karena build quality interior dan penggunaan plastik-plastik yang fit and finishnya better gitu ya. Jadi soal kenyamanan memang harus diakui sih. R3 masih lebih nyaman dibanding Daihatsu All New sih. Luar biasa. Mantap. Thank you, Pot. Penjurian yang sangat bagus. Ini realistis. Oh, realistis. Iya. Maksudnya gini loh, kalau yang nonton mungkin akan ngomong kayak nggak percaya kan itu lebih baru gitu kan. Pasti. Tapi kita selalu dianjurkan untuk mencoba. Kalian coba sendiri mobil supaya kalian mau setuju sama pendapat kita, itu balik lagi terserah dengan kalian. Tapi kalau menurut gua sih, yang apalagi back to back ya, dari Xenia ke sini, memang masih berasa kalau R3 itu masih lebih nyaman. Luar biasa. Berarti kenyamanan R3 menang ya? Iya. Thank you. Siap. Oke, untuk yang ketiga ini benar-benar gak terduga banget ya. Jadi kompetitor barunya justru malah ketinggalan poinnya. Dan untuk kenyamanan harus diakui pemenangnya masih adalah Suzuki R3. Luar biasa. Jadi sekarang poinnya berapa, Pot? Jadi 2-1 karena memang diakui R3 tetap lebih refine, bantingan suspensi lebih dewasa, kemudian
walaupun ini ada sofa mode ya. Sofa mode itu bukan fitur spesial karena di Innova lama juga udah ada. Ternyata udah ada ya. Jadi gimana aja? Ini katanya mau 5 kosong nih. Bener, gue setuju sama Opot. Namanya juga mobil keluarga MPV. Ya, yang poin yang ditekanin ya apa? Kalau nggak nyaman ya praktis, bagasi gede, muat banyak orang. Ngapain fitur-fitur, gimmick? Ya kan fitur belum dibahas. Berapa sih? Tadi lu kayak, fitur baru, mobil baru. Ya baru 3 penilaian, nanti gue balap, Jess. Tambak nih. Jelas-jelas ini baru diluncurin lu. Di Gias aja lu cuma yang FF. Enggak. Oh, bicara soal Gias, walaupun lo mobil baru diluncurin, penjualannya masih tetap kalah sama itu, ini. Itu aneh sih, itu agak shocking juga ya waktu itu pas gue liat datanya ya. Ternyata Datanya dari berkendara ya? Lagi berkendara, luar biasa. ini lagi Berkendara dari juga di belakang ya? Ternyata Xenia penjualan itu kalah loh sama R3 loh. Itu agak kaget untuk mobil baru dan mobil yang memang terkenal sejuta umat gitu kan. 2 juta umat. 2 juta Nah, 2 juta umat saudaranya. Oke, ini sejuta. Ada sejuta kalau ini benar sejuta kayaknya. Iya. Oke lah. Ternyata R3 masih bisa comeback dari sisi kenyamanan. Karena apa? Karena ngalah di Gias itu karena ya kita pengen ngasih lah, kasihan. Udah nggak ada yang baru, terus kalau nggak laku makin sedih. Sepi ya? Iya, bootnya tuh sepi. Nggak ada yang baru juga ya? Iya. Iya, boot Makanya sepi. Orang padahal pas di rapat meeting Gias ngomongnya akan ada 2 mobil baru. Iya. New Suzuki Line-Up dan Suzuki Family. Iya. Ujungnya yang keluar cuma 1. Apa tuh? Cuma special edition dari R3 doang. Iya, yang Fast Furious. Yang satunya batal luncurin karena mungkin stok lama dari yang di discontinued belum laku. Oh gitu. Ini kenapa gue jadi di roasting ya? Percuma lo buat rame tapi nggak ada yang jualan, ngapain? Mendingin ini sepi tapi orang langsung SPK. Kayak subscriber CVT ya, sepi tapi kita hot leads. Bagus bridgingnya Bagus ya bridgingnya. Kalau mau beli mobil. Tapi abis ini sepertinya lo harus menembus dada nih. Karena abis ini kita akan membahas soal fitur dan harus diakui ini langsung kelihatan ya. Udah langsung kelihatan kalau bahas fitur ya. Ini ada aroma ini. Ada 2 nih. Kecanggihan. Depan ini Ini nggak ada ada kamera lagi. Ada 2 nih. Ada McD sama KFC. Sorry, 3. Oh 3 ini. IPB. Kita nggak di endorse ya. Oke, siap. Sekarang kita lanjut untuk ngebahas soal fitur. Fitur, aku pasti menang nih fitur. Suzuki R3 Suzuki Sport ya. Mobil ini cukup standar ya. Dia dilengkapi dengan dual airbags ya, hanya di penumpang kiri depan sini, dan untuk driver sisanya biasa aja ya, standar lah ya, traction control, ABS, EBD, BA. Jadi kalau untuk fitur keselamatan ya. Ngomongin fitur safety kok sambil stationary, sambil diem aja di mobil. Ini dong, ngomongin fitur safety sambil jalan, karena dia juga punya sistem safety yang aktif. Kalau sistem safety-nya di R3 kan pasif semua. Ya, mulai dari ASA nih. Karena dia sudah di dalam satu paket ASA, Advanced Safety Assist. Mobil ini juga sudah punya kamera nih di sini. Ini beruntuk Active Brake Assist dan juga Lead Vehicle Notification. Jadi ketika misalnya kita di depan kita tuh berhenti mendadak, dia bisa langsung ngerem mendadak semua, jadi bisa langsung diam dan bisa membuat mobil ini diam. Jadi kita menghindarkan dari kecelakaan. Nice banget. Terus ditambah lagi mobil ini juga sudah punya Lead Vehicle Notification. Jadi memang mobil ketika misalnya depan kita di macetan dia sudah jalan, dia langsung ngasih tahu kalau ini depannya udah jalan loh, bagus. Dan kalau misalnya lane-nya jelas nih kayak kanan kiri gini, kita keluar dari lane. Nah, tuh dibalikin setir ya. Mana ada R3. Nah, kalau bicara soal fitur keselamatan, si R3 cenderung sangat standar untuk ukuran tahun 2021 yang membuat Xenia sangat unggul karena sudah dibekali keselamatan aktif yang lumayan. Karena itu, Xenia menang dengan poin 9. Sekarang kita lanjut ke keamanan. Fitur keamanan dimulai dulu dari Daihatsu Xenia. Daihatsu Xenia sekarang sudah dilengkapi dengan keyless entry. Akhirnya, kalau dulu kan nggak ada ya keyless entry. Sekarang dia sudah keyless entry, bagus. Jadi kita tinggal kantongin aja kuncinya seperti ini. Kita kantongin aja, kita buka. Udah mudah sekali. Dan yang kerennya lagi, dia juga sudah kalau ketika kunci, dia langsung menutup otomatis auto folding. Untuk fitur keamanan, Suzuki R3 Suzuki Sport ini sudah dilengkapi dengan pastinya keyless entry ya. Jadi kalian tinggal hanya mengantungkan kuncinya dan kalian bisa mengakses pintunya baik di driver dan juga penumpang bagian kiri depan sini dengan hanya tinggal menekan tombolnya sini. Tapi kerennya di Suzuki R3 ini
Dia bisa diatur loh, jadi kalian kalau misalkan cuma mau nguncinya atau membukanya dari sisi driver aja bisa juga, atau bisa diatur untuk keseluruhannya, buka ataupun di kuncinya. Jadi lebih safety dan seperti mobil-mobil Eropa, jadi keren banget. Keamanan R3 yang memungkinkan untuk membuka sisi yang diakses saja membuat R3 sedikit lebih aman, sehingga kali ini R3 pemenangnya dengan poin 8 melawan Xenia di 7,5. Oke, lanjut ke fitur entertainment. Oke, sekarang kita bahas fitur entertainment dari Suzuki R3 Suzuki Sport ini. Ya, dia pakai head unit dari JVC ya, ini aftermarket. Tapi fiturnya cukup lengkap. Ya, dia sudah bisa mirroring, ada Waze di sini, bisa connect ke iPod, aux-in, Spotify, Bluetooth. Ya, kalau mau dibandingkan dengan yang zaman-zaman sekarang yang sudah Apple CarPlay, Android Auto, ya sudah mulai ketinggalan zaman. Tapi setidaknya dia fiturnya cukup lengkap. Apa-apa? Fitur entertainment bisa apa? Bisa Waze, bisa Spotify. Ya ampun, cuma gitu doang konektivitasnya. Ini dong proper. Mau pilih Android Auto atau Apple CarPlay, bisa pilih sendiri. Mau Spotify di masing-masing juga bisa, mau Google Maps, Waze, terserah kalian yang pilih. Karena sudah bisa Apple CarPlay maupun Android Auto. Incinya lebih besar lagi, 9 inci. Jadi lebih enak untuk melihat experience-nya Apple CarPlay dan Android Auto-nya, juga untuk Waze dan Apple CarPlay-nya pun juga jauh lebih nikmat dibandingkan dengan si R3. Bicara soal entertainment, Xenia yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto tentu membuat orang-orang jelas lebih terhibur dalam perjalanan, sehingga pemenangnya adalah Daihatsu Xenia dengan poin 9. Oke, terakhir adalah fitur penunjang. Oke, sekarang kita bicara soal fitur penunjang dari Suzuki R3 Suzuki Sport ini. Kalau ngomongin hal ini sih, gue cukup pede. Karena ya kita bisa lihat sendiri ya, untuk pengontrolan AC-nya sendiri, dia ini adalah proper auto climate control. Iya, dia udah benar-benar bisa diatur ya derajatnya, suhunya, dan sudah digital. Jadi keren banget. Kemudian juga di sini di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan di cup holder ini. Ini lucu banget. Ini ada kisi-kisi AC. Ini berguna untuk sebagai chiller lah ya. Maksudnya bisa mendinginkan minuman kalian. Jadi keren banget. Oke lah. Fitur penunjang R3 udah itu aja. Mau disebutin satu-satu apa gimana? Nggak tega sih sebenarnya. Ya udah deh, pelan-pelan ya. Oke, mulai dari speedometer. Kita nyalakan aja, dia ada animasinya. Set. Keren. Tuh. Lebih bagus. Apalagi dia sudah ada ini nih. Day Night View Mirror. R3 belum ada kan? Ya mungkin yang di FF ada tuh pakai spion dari XL7. Tapi di sini belum ada kan? Dia juga sudah, mobil ini juga sudah ada long sofa mode. Dan juga long sofa mode tuh bisa pilih mau yang dari tengah ke depan atau yang dari paling belakang ke tengah. Jadi enak banget, lengkap. USB socketnya banyak banget. Ini mau pilih aja di mana aja juga ada. Nice banget. Dia juga sudah dilengkapi dengan Twitter. R3 mana ada Twitter, kalah sama yang lebih murah dari variannya sendiri. Head unitnya kalian cuma bisa apa? Kamera mundur doang dan bisa selalu nyala. Ini ada kamera 360. Wah, proper kamera 360. Dan juga sudah ada ionizer. Jadi masa pandemi ini lebih cocok dibanding naik R3, lebih enak naik ini dibanding naik R3. Sudah ada armrest juga di sini, nice, bagus. Jadi jauh lebih proper dan transmisinya sudah bisa ada manualnya. Oke, memang nggak bisa dipungkiri untuk masalah fitur mobil-mobil zaman sekarang itu progresnya cepet banget. Yes. Bahkan yang umurnya setahun atau bahkan beberapa bulan lebih muda itu udah jauh lebih zaman canggih. Ya? Yes. Makanya kalau ngomongin soal fitur nggak bisa dipungkiri lah kalau si all new Daihatsu Xenia ini jauh lebih superior dibandingkan Suzuki R3, bahkan dengan yang FF sekalipun, Fast Furious atau apapun itu, Free Fire. Katanya final form. Finest Form. Final Ada yang bilang form. finest, ada yang bilang final. Jadi ya, Bentuk terbaik. iya bentuk terbaik. Masih belum memiliki fitur terbaik. Makanya ini kan udah ada ASA. Udah apalagi loh. Untuk si Xenia ini bahkan dibanding kakak-kakaknya itu dia punya kamera 360 yang nggak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Makanya ini sebenarnya fiturnya tuh oke banget. Iya, dibanding mana Sen? Kamera satu aja belakang. Ya. Sekarang berarti berapa nih poinnya nih? Udah? 2-2. Seri ya? Iya. Tuh kan? Gue udah bilang seru ya. 2 poin terakhir tuh bakal gue selip, Jess. Gue menang ujungnya, nggak apa-apa gue aja di 5-0 tapi minimal gue menang ujungnya. Tapi ini ada fitur satu yang unggul sih dibanding. Apa? Ada DRL pasang. DRL. Oh gila, DRL bagus banget. Kemarin gue udah bahas ya di video gue. Jadi kalau malam
dia tuh nggak meredup kayak DRL. Jadi terang banget. Warnanya biru. Iya. Halo, mending ada daripada tidak ada sama sekali. Tapi menyilaukan Pak ini. Enggak, salah kata Ade. Daripada kayak gitu, mending nggak ada sama sekali. Oh enggak apa-apa, mending ada. Ya kan, mau nonton TV senja nggak? Ini ganggu banget ini. Oh iya, Udah dari belakang tuh kayak Oh kan bisa dimatiin kan, tapi iya. ya masa bisa terpisah matiin. Ini DRL apa dipencet running lights? dipencet running lights. Bukan daytime running lights tapi dipencet running lights. Iya. Kayak aftermarket banget ya. Iya, aftermarket Ya, banget. udah. Mending nggak ada deh, udah. Oke. Sekarang Oke. saatnya penentuan ya. Seru Jadi, banget ya, masih seri soalnya Put Masih ya. seri banget nih. Skornya udah 2 sama. Sekarang tinggal yang terakhir nih. Soal performa pede nggak nih? Oh, pede banget, jelas. Gue udah pasti menang. Mesin baru? Mesin baru iya. Mesin Di atas baru. spek iya kasih. Sekarang jadi FWD. Ya. Tapi ini akselerasinya Suzuki itu karakternya tuh Iya, tarikan bawah ya. Karakternya apa? Ini apa ndet-ndetan? AMT. Tarikannya di awal Oh, kenceng, Pak. Kenceng. tuntutan kayak MT-nya Ignis ya? Kayak Wagoner yang discontinue. Hah? Kamu udah roasting sih deh. Udah. Oke. Oke. Ini Sekarang sengit banget ya? sengit banget. Sekarang harusnya kita buktikan. Ntar ada drag race juga ya. Iya, pasti ada dark race. Ada Siap. ya? Oke. Ya. Oke, berikutnya kita nilai dari sisi performa. Alright, masuk bahas soal performa dan ini dibagi menjadi 4 penilaian yaitu spesifikasi, ride quality, efisiensi, dan akselerasi. Mana yang lebih baik soal performa? Kita mulai dari spesifikasi dulu. Yuk, let's go. Oke, performa kita bahas speknya dulu. Keduanya untuk varian teratas sama-sama menggunakan mesin 1500 cc. Nah, uniknya, meski memiliki torsi yang serupa, Xenia tenaganya lebih besar di 107 PS dibanding R3 di 104,7 PS. Sehingga, Xenia unggul tipis dengan poin 7,5 melawan R3 di 7. Oke, lanjut ke rasa berkendara atau ride quality. Untuk ride quality, jelas mobil ini pasti meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mobil ini jadi jauh lebih refined. Dia kekendapan kabinnya jauh lebih baik, seperti kami bilang sebelumnya. Dan juga untuk mengajar speed bumps kayak tadi, juga lebih enak. Iya. Ride quality-nya Xenia terbaru memang lebih baik. Tapi lebih baik daripada yang lama. Belum bisa lebih baik daripada ride quality-nya si R3 ini. Kalau untuk urusan ride quality, R3 juaranya. Lihat aja nih, ketika kita berbelok kayak gini. Setirnya responsif banget. Dan juga, untuk urusan suspensi, mobil ini refine banget. Jadi, ya udahlah, udah pasti ride quality menang R3. Bicara ride quality, meskipun Xenia sudah 3 kali lipat lebih baik dibanding generasi sebelumnya, namun tetap R3 masih memiliki rasa berkendara yang lebih baik sehingga R3 menang dan membalap poin Xenia. Untuk efisiensi, dimulai dulu dari All New Daihatsu Xenia. Keren kan? Spesifikasi mesin menangan All New Xenia. Ya iyalah, lebih baru, mesin baru, jadi lebih enak. Lebih irit jadinya pasti nih. Oke, efisiensi mobil ini bisa di dalam kota 13,2 km per liter. Di luar kota 17,1 km per liter. Itu fitur yang luar biasa bagus loh. Apa aja? Tadi lu bilang efisiensinya cuma segitu doang? Iya, memang. Kalau di dalam kota, efisiensinya kita sama lah di 13,2 km per liter. Tapi kalau di luar kota, ya beti sih. Tapi ini jelas masih lebih hemat. Di 17,9 km per liter. Jadi kalau urusan efisiensi bahan bakar mah, R3 pasti juaranya. Lagi-lagi efisiensi unggul di R3 sehingga membuat skor sementara R3 membalap dengan jarak 1 poin di 23,5 melawan Xenia di 22,5. So, mampukah Xenia membalap di poin terakhir? Mari kita buktikan dengan akselerasi keduanya dengan drag race. Oke, sekarang kita udah masuk ke penilaian terakhir dan paling seru. Apalagi kalau bukan drag race. Yes, dan sekarang Eja udah ada di sebelah gua dengan Xenia kebanggaannya yang baru itu loh. Antara All New Daihatsu Xenia yang sekarang sudah pakai CVT, Cars Videos and Talk Shows. Ini lebih bagus, CVT men, CVT itu bagus. Video Indonesia apalagi. Tapi untuk urusan performa sih, gue masih pede. R3 pasti juaranya. Kalau kalian perhatikan di CVT War kita, di Battle of LMPV, R3 ini paling kencem dalam soal performa. Kalau dibandingin sama Toyota Veloz yang kemarin, yang lama, kemudian juga ada Avanza dan Livina, ini juaranya. Dan gue masih yakin lawan si Xenia terbaru. Apalagi si R3 ini masih pakai 3-system transmisi torque converter. Sedangkan kalau Xenia
CVT. Memang banyak yang bilang torque converter lebih ada feel-nya dan segala macamnya and so on. Tapi mobil ini pastinya karena sekarang sudah konfigurasi sudah roda depan, pasti memiliki akselerasi yang lebih bagus karena slipnya lebih dikit dibandingkan dengan yang belakang. Oke, langsung aja kita buktiin. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai drag race-nya. 3, 2, 1, go! Go! Yes, gue menang. Go! Kebalap. Ya. Tuh kan, lebih kencang mobil ini kan? Aduh. Ayo dong. Ah. Wah, wah, and finish! Salah deh. Lebih kencang daripada awalnya R3, yes! Gue menang, rasain lu, Jess. Yes, kata siapa sih itu ngenden? Terlihat jelas bahwa Xenia unggul tipis dibandingkan dengan R3. Ini pun didukung dengan data yang telah dites oleh CVT bahwa akselerasi 0-100 keduanya hanya berbeda tipis. Xenia mampu menyelesaikan akselerasi dalam 11,9 detik, sedangkan R3 di 12,1 detik, yang artinya terpaut 0,2 detik aja loh. Luar biasa mengagetkan emang Xenia ini. Tapi apakah Xenia mampu membalap R3 di overall point? Alright, setelah pertempuran yang sangat sengit sekali, hasilnya sangat tidak diduga. Ternyata memang yang tadinya nyolot datang tiba-tiba nyamper. Terbukti memang masih lebih superior. Jadi untuk soal performa dimenangkan oleh Suzuki R3. Walaupun bukan yang FF, Ya, tetap. Fast Furious pasti lebih furious lagi. Lebih ya. furious lagi. Tapi ini udah Suzuki Sport. Udah sport. Ah. Walaupun memang dari segi akselerasi harus diakui Xenia unggul gitu ya, karena dia tetap berhasil membalap tadi, tapi secara kriteria yang lain masih dipegang oleh Suzuki R3. Kalau kata Yani Mais itu, the only thing that matters itu drag race, man. Drag race jelas-jelas menang ini, harusnya udah itu aja yang dinilai, udah performa. harusnya ya. Karena Tadi dia kalian sendiri performa. yang bikin kriteria. Oh iya, iya. Kok jadi kasih Iya, iya. Ya udahlah, kasih lah aja. Jadi poin terakhir. Dark Race menang tetap ini World Champion. World Champion. World World Champion. Champion. Nah, makanya orang Indonesia tuh sekarang udah smart buyer, pinter-pinter semua. MPV ya buat nyaman, praktis, lega, banyak bawa keluarga. Irit, ya. Irit. Iya dong, daripada lu fitur-fitur baru ngapain. Nah, yang satu, yang salah cuman dari mobil itu cuma satu. Apa? Kenapa? Kenapa? Kalau lu punya anak, Iya. anak ketiga, ini Iya. bapak udah 2 anak loh ini. Lihat perutnya. Ya ini, perut bapak-bapak. Jadi anak ketiga, R3. jangan main R3. Oh iya. Ranking 3 di sekolah. Iya. Ini ranking 3 mulu, dia nggak akan juara 1. Harusnya R1 berarti ya. Iya ya, dia walaupun dia nggak baru, nggak ada penambahan apa-apa, tapi tetap aja penjualannya ranking 3 aja. Makanya. Yang lain udah pada baru, yang baru ada 3, harusnya mungkin dia ranking 4 gitu ya. Enggak, tetap ranking 3. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. So secara overall, kesimpulannya dari semua tadi penilaian yang dilakukan, nilainya jadi 3-2. Wuhuu, yes, Gojo menang lagi CVT World. Iya, memang harus diakui ya. Kita Xenia walaupun memang baru, udah berprestasi berubah, dan dia udah naik level dibandingkan dari generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya sih naiknya berkali-kali Jauh, lipat. kalau bisa kami bilang sih 3 kali lipat sih ini. R3 Dibanding, berarti ya. iya, R3 kali lipat. Iya. Naik 3 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetap sih R3 tuh memang kita juga udah pernah coba dibandingkan dengan rival-rivalnya. Sama Expander dan Livina tuh dia on par sama nyamannya. In terms of- Dia memiliki kepraktisan yang lebih baik. Terus juga kelegaan kabin yang legroomnya lebih Yang baris bagus. kedua gila sih. Bagasinya sih yang luar biasa. Yang 3 baris tegak tadi koper masih banyak banget itu. Top itu ya, masih belum ada lawan. Kalau biasa. mobil keluarga kan harus bisa begitu ya. Pasti. Terus juga ditambah lagi ternyata efisiensi juga ya, walaupun dia udah pakai CVT itu ternyata lebih bagus. Yes, Gini. untuk Tapi rute keren luar banget kota loh dia. Karena dia Pakai CVT. CVT akselerasinya lebih bagus. Emang CVT Indonesia tuh gokil ya. CVT yang bagus tuh CVT Indonesia. Cars Video Center. Nah, ini juga CVT ini lumayan bagus lah. Ya, boleh Nggak lah. bikin lambat lah, bikin Ya, cepat kasih juga lah. lah. Ya, Ya, kan? kasih. Ya, makanya emang ternyata orang Indonesia juga masih mempertimbangkan sisi dari R3 yang memiliki kepraktisan, kenyamanan, dan juga ride quality, tambah lagi efisiensi yang ternyata masih lebih baik dibandingkan rivalnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Subscribe juga ke channel Vlogford di Lucknuts Auto Junkies nih, subscribe di sini.
udah banyak banget sih, ya, tapi tetap subscribe ya. Oke, main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan Instagramnya Laknats Auto Junkie, Laknats_AJ. Yes. Terima Dan kasih udah kalau misalkan kalian tertarik nih untuk meminang kedua mobil ini, atau salah satu atau keduanya juga boleh. boleh, Karena dua-duanya. tetap di kalian ya. Kalau Iya. memang tetap kalian misalnya naksirnya tetap Xenia karena fiturnya Iya. lebih banyak, itu balik lagi ke Kalian. individu masing-masing. Yes. Nah, kalian bisa belinya tuh lewat website kita loh sekarang. Wih, guys. Indonesia.co.id. Yes. Iya. Dua mobil ini tersedia di sana ya. Ada Luar promo biasa. dan lain-lain dong. Banyak terbaik dong. pastinya. Terbaik, harga terbaik, dan kalau beli lewat kita dapat aksesoris yang baik. Ya. Pastinya. Dapat talang air. Ini secara standar. Udah integrated. Sampai- Sampai belakang. Ini Enggak. dapat nggak? Kalau ini dapat talang air sampai baris 3 kalau yang Oh, ini. baru tiga. Terios. Kalau pilar C Serius. dapat. Sampai pilar C-nya juga dapat. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Seperti dengar kata Opot, memang kali ini pemenangnya adalah All New R3, walaupun dia belum ada improvement, tapi pilihan tetap balik kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune.